Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Yoga Story. Saya lagi ada di rumah kerabat saya dan di sini kebetulan ada sepeda listrik Uwinfly D7S. Nah, bikin penasaran kan? Mendingan sekalian kita review aja langsung, ya nggak? Oke, sebelum review dimulai, saya mau disclaimer dulu bahwa sepeda listrik Uwinfly D7S ini sudah dibeli dari sekitar 1 tahun yang lalu ya. Jadi sekarang usianya udah kira-kira 1 tahun lah, 1 tahun pemakaian. Dan dulu belinya di online marketplace. Dan untuk spesifikasinya, silakan lihat di detail brosurnya yang ada di sini. Oke, kita review singkat aja. Jadi yang pertama kita lihat dari sisi desainnya dulu ya. Nah, desainnya ini lumayan stylish ya. Udah agak bagusan daripada Uwinfly generasi pertama. Ini udah lebih proper. Nah, kita lihat dari depannya dulu. Ini ada bentuk headlampnya, dia udah pakai LED projector. Dan di sekelilingnya itu apa ya disebutnya? Mau dibilang DRL, tapi warnanya klip-klip begitu ya. Itu nggak bisa dimatiin teman-teman. Jadi ya harus terima aja kayak gitu. Nah, di sini ada semacam windshield kecil, tapi itu nggak transparan ya, solid. Dan dia udah dilengkapi lampu sein kanan kiri. Nah, cuman dia belum ada spionnya. Ya, kita ke bawah sedikit. Di sini ada keranjang buat naruh belanjaan. Bentuknya sederhana ya, tapi ini dari bahan plastik. Dari bahan plastik. Ini bisa dikencengin nggak ya? Nggak bisa kayaknya. Harusnya bisa ya. Ada kunciannya gitu. Tapi ini udah agak susah. Oke lah, skip aja. Nah, ini ada shock breakernya, bentuknya teleskopik ya, standar ya, sepeda listrik. Nah, ini rem depannya dia tromol. Dan ukuran bannya itu dia 14 kali 2,50. Jadi ini 14 inch, tapi ini ukuran sepeda ya. 14 inch itu lingkar rodanya. Kalau motor itu kan 14 inch itu lingkar velgnya. Nah, kalau sepeda listrik dia 14 inch lingkar rodanya. Standar lah ukuran sepeda listrik pada umumnya. Oke, kita mundur lagi ke belakang. Di sini ada footstep. Nah, ini footstep ini bikin enak nih teman-teman. Jadi kalau kita naik sepeda listrik, terus kakinya biasanya kan taruh di sini. Kadang-kadang kekecilan. Nah, Uwinfly menyediakan footstep tambahan. Jadi supaya bisa lebih rileks posisi berkendaranya. Terus naik sedikit. Nah, ini ada kantong. Ini lumayan dalam ya teman-teman. Ini bisa muat 2 botol ini. Terus ditambah ada buat gantung-gantung, biasanya buat belanjaan ya. Kantong plastik atau goodie bag semacamnya kayak gitu. Nah, terus ini dia bentuk speedometernya. Ini saya bilang kemudi karena sekalian aja ya. Di sebelah kiri itu ada tombol untuk menghidupkan lampu sen sebelah kiri. Nah, kalau nyala gitu ada suaranya ya. Yang sebelah kanan juga. Tuh. Nah, di bawahnya ini ada tombol klakson. Kalau dipencet suaranya. Nah, suaranya lucu. Tapi keras loh. Nah, terus sebelah kanan ini ada tombol untuk mematikan dan menghidupkan lampu utamanya. Kita lihat, coba kita nyalakan. Kelihatan nggak tuh? Ini karena siang-siang ini terik banget mataharinya, mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau di luar kamera sih saya bisa ngelihat dengan jelas ya. Atau di kamera ketangkap apa enggak. Tuh ya, kelihatan situ. Nah, terus di bawahnya ini ada tombol speed. Itu gunanya untuk mengubah mode speed dari speed 1, speed 2, dan speed 3. Jadi sepeda listrik ini ada 3 speed modenya. Di sini ada penunjuk kecepatan. Nah, yang ini itu tuh indikator baterai ya. Jadi kalau baterainya mau habis, itu ntar dia lama-lama merah gitu. Ini masih banyak baterainya. Gitu. Ini ada odometer atau trip meter. Tapi kalau mesinnya kita matikan, ini akan kembali ke 0 lagi. Jadi misalnya kita udah ini berangkat 0 nih. Terus kita pakai jalan sampai 10 km aja, nanti tercatat di sini 10. Tapi begitu udah kita matikan lagi mesinnya, kita nyalakan lagi, ini akan kembali lagi menjadi 0 gitu teman-teman. Nah, sekarang kita cobain mode speed 1
ini kecepatannya bisa berapa ya. Ini kebetulan lagi di standar 2, jadi tanpa beban ya. Speed 1 itu sampai 26, sekarang speed 2. Speed 2 bisa lari 33 dan getarannya cukup terasa ini teman-teman. Sekarang mode speed 3. Wow, kenceng, speed 3 bisa sampai 42 km per jam teman-teman. Luar biasa, untuk ukuran sepeda listrik ini tuh terbilang luar biasa. Di bawah jok ini ada lubang untuk soket chargingnya. Tuh, bentuknya kaki 3 begini. Dan untuk mengecas baterainya, dia membutuhkan daya listrik sebesar 200 watt aja. Nah, ini bentuk joknya teman-teman. Nah, ini joknya tuh ada pernya lagi tuh. Nah, jadi kayak sepeda-sepeda zaman dulu ya. Jadi ini enak banget, empuk banget ini kalau dipakai buat jalan jauh, ini nggak terlalu nggak pegel lah, nggak cepet pegel gitu. Nah, terus ini jok belakangnya posisinya dia di bawahnya jok pengemudinya ya. Nah, terus ini ada senderannya plastik nih teman-teman, nggak dilapis busa lagi. Tapi ini solid banget nih, dari besi langsung. Terus ini lampu merah, coba kita tes. Ini lampu rem atau hanya merah? Oh, ini lampu rem teman-teman. Wah, canggih. Sementara VR Caraka aja nggak dikasih lampu rem, dia hanya lampu merah doang. Bagus berarti Unify. Nah, ini bentuk footstepnya teman-teman. Footstepnya ini dari plastik tapi lebar ya. Dan dia ya standar pedal listrik kebanyakan juga dia footstepnya nempel di swing armnya ya, atau lengan ayunnya. Jadi kalau ketemu jalan bumpy kan nanti ini swing armnya main ya, gerak-gerak gitu kan, naik turun. Nah, ini kakinya juga ikutan naik turun gitu. Nah, jadi bikin terasa sensasi getarannya gitu. Nah, ini standar belakangnya lucu ya, kayak standar sepeda ontel kali ya, kayak gini nih. Kalau mau ininya dibuka dulu kunciannya. Nah, tapi kalau mau aman ini dikunci aja gitu. Ini tadinya ada ada kayuhannya ya, ada pedalnya, tapi ini karena yang punyanya mungkin rasa terganggu, dicopot aja karena nggak kepake juga gitu. Karena kebanyakan langsung tinggal pelintir gas aja ya, jadi nggak kepake lagi nih. Nah, ini standarnya ini nggak dilengkapi dengan sensor, jadi kalau standar miringnya aktif kayak begini, ini tetap masih bisa digas, masih bisa jalan. Jadi harus hati-hati juga ya. Untuk shock belakang dia menggunakan dual shock breaker ya, dia ada di kanan dan kiri dan nggak bisa disetel ke tingkat kekerasannya, jadi fix ya. Wah, ini ada soket apa ya, terekspos banget ya soketnya. Kan ngeri ya kalau kena air, tapi semoga nggak apa-apa. Nah, di bawah sini ini ada tempat baterainya jadi ditaruh di bawah sini ya, rapet, aman. Kemudian untuk motor listriknya atau mesin listriknya, dia berkekuatan 500 watt. Nah, 500 watt ini termasuk besar ya untuk ukuran sepeda listrik teman-teman. Untuk perbandingan, VR Caraka milik saya aja hanya 400 atau 450 watt ya, 400 atau 450 watt lah kurang lebih, yang jelas di bawah 500 watt. Nah, ini hampir ketinggalan tadi, dia slot kuncinya ada di sebelah kanan sini. Nah, ini kebetulan sepeda listriknya lagi dalam kondisi hidup ya. Nah, ini coba kita tes bisa kunci stang apa enggak. Oh, nggak bisa, dia hanya on off doang. Nah, cuman karena tadi ngidupinnya pakai remote, jadi ini jadi nggak bisa buat matiinnya harus pakai remote lagi. Oh, yang atas. Oke, sekarang sekalian kita bahas soal remote-nya. Ini bentuk remote-nya. Sorry agak gelap ya, saya putar dulu deh. Nah, ini bentuk remote-nya kayak gini. Di sini kita bisa membuka alarmnya
Tapi sebelum buka kita aktifkan dulu ya. Yang bawah ini tombol untuk mengunci. Nah, ini alarmnya aktif teman-teman. Jadi kalau alarm aktif, ini roda belakang, nah dia ngunci nih. Ngunci nih, nggak bisa. Tuh, kalau diterusin dia akan berisik gitu. Kita matiin lagi. Nah, itu tadi udah dibuka ya. Jadi udah nggak ngunci lagi. Tuh, udah bebas. Nggak bisa didorong. Jadi bisa didorong lagi. Nah, terus kemudian di sini ada tombol yang di tengah. Ini untuk menghidupkan. Tekan sekali. Nah, tekan 2 kali untuk menghidupkan. Kayak gitu ya. Dan selain untuk menghidupkan, dia juga bisa dimatiin pakai tombol yang atas. Nah, terus kemudian ini juga ada kuncinya nih. Nah, kuncinya bentuknya kayak gini. Nah, kalau kita mau hidupin pakai kunci juga bisa. Tuh. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang kita mau langsung coba test ride aja ya. Kita ajak muter-muter di komplek aja, nggak usah jauh-jauh. Kita rasakan bagaimana sensasi berkendaranya, sekaligus ngetes kenyamanan suspensinya sama performa motor listrik tentu aja. Oke, sebelum jalan kita ke speed 1 aja ya. Nah, speed 1 ini kan odometernya masih 00 ya. Nah, ini udah ready, udah siap digas. Yuk kita gas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini posisi berkendaranya sih enak ya, nggak pegel gitu. Soalnya ketolong sama ini sih, tuh footstepnya. Nah, ini ada posisi tidur. Oke, lumayan enak. Empuk. Tapi ini apa ya, empuknya ini sebetulnya kalau suspensinya nih nggak empuk-empuk banget sih ya. Dibandingin VR Caraka masih lebih empuk VR Caraka. Cuma ini ketolong sama joknya ada pernya, jadi enak banget. Jadi berasa empuknya di situ, di pernya gitu kayak mentul-mentul gitu loh. Nah, ini ada remnya. Nah, kalau jalan kayak gitu lumayan tuh, terasa tuh. Oke. Suspensinya agak rigid. Oke, untuk torsinya nih speed 1-nya sih lumayan kenceng. Speed 1-nya lumayan. Oke. Coba speed 2. Wih, lumayan speed 2. Speed 3. Cuman karena saya ngendalin dengan satu tangan jadi nggak berani kenceng-kenceng ya, mohon maaf. Karena saya nggak ada videographer yang khusus megang kamera, jadi saya megang kamera sendiri. Tapi ini di kompleks sih, jadi relatif aman ya. Kita cobain boncengan teman-teman. Ini saya lagi boncengan. Bobot saya sama top yang dibonceng nih kira-kira mungkin lebih dari 100 kilo ya. Ya. Jelas lah kita di atas 60 kayaknya. Masing-masing 60 aja udah 120 ya enggak. Nah, itu ada tanjakan, kita mau tes gimana tuh tanjakan. Ini boleh ya, batas sucinya masih di atas ya. Oke, ini speed 1 ya. Speed 1 boncengan. Ini gas agak hampir pol, tapi nggak bisa naik juga sih, berarti udah pol. Ini speed 1, gimana kalau kita naikin ke speed 2? Agak berat ya. Speed 3 nggak ngaruh, speed 1, speed 2, speed 3 untuk tanjakan. Nah, agak berat sih ya kalau boncengan berdua. Tanjakan ini nanti berapa derajat ya, ntar kita ukur berapa derajat. Sekarang aja deh ukur berapa derajat.
sendirian mah enteng aja teman-teman. Tadi karena berdua bobotnya udah melebihi 100 kg ya. Kalau sendiri enteng. Kita coba stop and go di tanjakannya. Nah, ini titik yang paling gila mungkin ya. Nanti bisa, aman. Oke, kalau tadi saya yang mengendarai atau membonceng, sekarang saya mau coba jadi posisi sebagai boncenger. Sensasi berkendaranya, sensasi dibonceng. Sepeda listrik UInfly D7S. Tarik, Mang. Tapi enak sih, terasa ayunan suspensinya lumayan lembut. Nah, ini coba kita libas jalan rusak begini sebagai dibonceng. Oh, lumayan. Ada mengayunnya itu bikin enak sih. Kesimpulannya, sepeda listrik UInfly D7S yang dijual di harga di bawah 4 jutaan ini memiliki performa motor listrik yang kencang, posisi berkendara yang cukup nyaman, serta dilengkapi dengan lampu sein depan dan belakang, sehingga membuat pengendaranya merasa lebih aman ketika digunakan. Ya, walaupun belum dilengkapi kaca spion. Bantingan suspensi depannya terasa keras dan kaku, sementara belakangnya juga masih tergolong kaku, terutama bila dibandingkan dengan sepeda listrik milik saya. Buat yang belum tahu sepeda listrik saya itu apa, silahkan nonton video yang linknya ada di atas sini. Namun kekakuan itu dikompensasi dengan jok pengendara yang diberi per tambahan, hingga menghadirkan sensasi berkendara yang unik. Sementara, hal yang cukup mengganggu bagi saya adalah lampu kelap-kelip yang ada di headlampnya. Ini tidak bisa dimatikan, jadi sepeda listriknya terkesan tidak dewasa. Nah, oke, mungkin segitu dulu ya video review singkat dari sepeda listrik UInfly D7S. Kalau ada yang kurang-kurang silahkan ditanya di kolom komentar. Kalau saya bisa jawab, akan saya jawab. Oke, kalau begitu klik like bila berkenan, jangan sungkan berkomentar dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.